Halo Sahabat Tech, ketemu lagi kita. Jadi saya mau cerita dikit nih Sahabat Tech. Sahabat Tech pasti pernah ngerasain dong kalau lagi jalan-jalan tuh suka direpotin sama power bank ya kan, biar kalau lagi main handphone baterainya habis kan bawa-bawa power bank tuh buat dicolokin. Nah, makanya di sini saya mau review sebuah handphone. Sebuah handphone itu namanya ini nih. Nih, handphonenya Samsung Galaxy M51. Nah, enaknya handphone ini nih salah satunya itu adalah memiliki baterai yang gede Sahabat Tech kapasitasnya, yaitu 7000 mAh. Wow, 5000 aja mAh gede, apalagi yang 7000. Nah, terus nih, ini nih hardware-nya di dalamnya ada prosesor Snapdragon 730G. Terus RAM-nya 8 GB Sahabat Tech. Terus satu lagi penyimpanan internalnya itu 128 GB Sahabat Tech. Woi, gede kan? Makanya kalau Sahabat Tech itu penasaran sama performa baterai sama lain-lainnya lah ya, ikutin terus video ini sampai selesai Sahabat Tech. Gratis kok. Come on. Semakin besar kapasitas baterai, maka semakin besar pula ukurannya. Untungnya Galaxy M51 dengan kapasitas baterai 7000 mAh tidak memiliki bodi yang terlalu tebal. Ponsel ini hanya mengusung ketebalan 9,5 mm Sahabat Tech. Jika kamu sudah biasa memegang ponsel dengan kapasitas baterai 5000 mAh, mungkin awalnya bodi Galaxy M51 terasa agak lebih berbobot. Tetapi seperti yang saya alami nih Sahabat Tech, lambat laun kamu akan terbiasa kok. Ukuran layar Galaxy M51 adalah 6,7 inci. Teknologi layar yang digunakannya adalah Super AMOLED Plus. Otomatis konten pada HP ini terlihat cerah dengan kontras yang tinggi. Bodinya emang nggak terlalu tebal nih Sahabat Tech. Cuman saya merasa nih bodinya kalau lagi dipegang tuh agak licin Sahabat Tech. Tuh kan, Tuh. Makanya kalau Sahabat Tech nanti udah punya ini agak digenggam gitu. Set kalau pakai tangan satu. Gitu Sahabat Tech. Meski layarnya menggunakan Super AMOLED Plus, tetapi sensor sidik jari tidak terintegrasi dalam layar tersebut. Sensor sidik jari terdapat di sisi kanan dan terintegrasi dengan tombol daya Sahabat Tech. Terus dia masih punya ini kok Sahabat Tech, tenang aja. Ini ada port 3,5 mm buat kalau Sahabat Tech punya earphone yang lawas lah ya, reguler, bisa dicolokin di sini. Adanya di bagian bawah ponsel Sahabat Tech. Oke Sahabat Tech, tadi kan saya udah ngebahas body handphone ini nih, Galaxy M51. Sekarang saya mau ngebahas kameranya Sahabat Tech nih, di sini sama di sini. Come on. Di belakang Galaxy M51 terdapat 4 kamera. Pertama adalah kamera lensa lebar beresolusi 64 megapiksel. Kamera kedua memiliki lensa ultra lebar beresolusi 12 megapiksel. Kamera ketiga ada kamera makro, terus yang terakhir adalah kamera depth sensor. Sebelum saya membahas kamera lebih lanjut, saya mau memberikan informasi sedikit nih Sahabat Tech. Emang sih kamera utama ini memiliki resolusi 64 megapiksel. Tapi karena dia mengusung sistem pixel binning, jadi secara default dia memotret dengan 16 megapiksel Sahabat Tech. Nah, ini sistem pixel binning itu memungkinkan cahaya lebih banyak masuk. Kenapa? Karena dia menggabungkan beberapa pixel menjadi satu. Jadi ukuran foto sensornya gitu jadi lebih besar Sahabat Tech. Saat saya melakukan cropping pada foto beresolusi 16 megapiksel, hasilnya tidak terlalu tajam Sahabat Tech. Sedangkan ketika saya melakukan cropping pada hasil foto beresolusi 64 megapiksel, detailnya itu lebih terlihat tajam Sahabat Tech. Tekstur pada daun lebih rapi ketimbang foto crop pada resolusi 16 megapiksel. Namun ketika memotret pada malam hari, tidak disarankan untuk menggunakan resolusi 64 megapiksel karena ukuran pikselnya tidak sebesar pada saat menggunakan resolusi 16 megapiksel, maka memotret dengan resolusi 64 megapiksel akan memaksa Galaxy M51 untuk meningkatkan ISO. Nah, meningkatkan ISO ini berarti rentan terhadap gangguan noise Sahabat Tech. Ketika saya memotret malam menggunakan mode 16 megapiksel, Galaxy M51 menggunakan ISO yang tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, hasilnya lebih minim noise ketimbang saat saya memotret menggunakan 64 megapiksel. Selain itu nih, hasil 16 megapiksel terlihat lebih terang. Mode malam untuk memotret adegan malam hari menghasilkan foto yang memuaskan. Detail tetap terjaga sembari menekan noise secara optimal Sahabat Tech. Tetapi hasil memotret malam hari menggunakan kamera ultra lebar tidak sebagus kamera utama. Ini dikarenakan area langit tidak terlalu terang dan terdapat banyak noise. Kabar baiknya Sahabat Tech adalah performa white balance dan warna yang dihasilkan tetap terlihat bagus. Warna yang dihasilkan untuk kamera utama pada siang hari sangat baik. Gunung yang berada di kejauhan dan tertutup kabut masih dapat terpampang dengan baik. Ini berarti performa auto exposure Galaxy M51 dapat diandalkan. Hasil dari pemotretan lensa ultra lebar juga terlihat baik. Gunung di kejauhan tetap terlihat jelas tanpa gangguan overexposure.
Tidak ada pula gangguan gambar yang terdistorsi di pinggiran frame. Tetapi detail pada subjek yang membelakangi cahaya tampak kurang tajam. Tidak ada lensa telefoto khusus pada ponsel ini nih. Oleh karena itu, zoomnya menggunakan metode digital. Maksimal zoom yang dihadirkannya adalah 10 kali. Hasil zoom maksimal menawarkan exposure yang bagus, tetapi warna dan detail menurun cukup jauh. Jika kamera ultra lebar kurang untuk mengakomodasi pemandangan keseluruhan, sahabat tech, maka saya menggunakan metode panorama. Hasilnya nih, sangat memuaskan karena memiliki sambungan antar gambar yang mulus. Saya menyukai performa HDR Galaxy M51 ketika menghadapi subjek yang membelakangi cahaya. Meski cahaya matahari sedang terik, warna daun-daun yang membelakanginya tetap terlihat jelas, lihat deh. Ketika memotret menggunakan kamera makro di Galaxy M51, saya merasa agak kesulitan untuk melakukan komposisi dengan cepat karena HP ini tidak memungkinkan saya menekan layar untuk menentukan fokus. Meski demikian nih, hasilnya terlihat bagus untuk ukuran ponsel, sahabat tech. Tenang aja. Beralih ke kamera depth sensor. Saya suka dengan performa kamera ini karena mampu menghadirkan efek blur pada latar belakang yang mulus. Separasi yang dihadirkannya sangat baik tanpa saling tumpang tindih. Untuk kamera depannya nih sahabat tech nih di sini nih. Ini tuh punya resolusi yang cukup tinggi sahabat tech, yaitu 32 megapiksel. Kan main pokoknya kah. Meskipun tidak dilengkapi dengan kamera tambahan sebagai depth sensor, tetapi kamera depan Galaxy M51 dapat menghadirkan efek blur seperti kamera belakang berkat bantuan kecerdasan buatan atau AI sahabat tech. Kamu juga dapat mengubah efek bokeh latar belakang dengan memilih efek zoom. Ada juga pilihan efek color point agar mengubah warna latar belakang. Nih kayak gini nih contohnya nih. Jika kamu ingin merekam video tanpa gimbal, hasil yang diberikan oleh Galaxy M51 cukup andal sahabat tech. Sistem stabilisasi Galaxy M51 cukup memuaskan ketika saya mencobanya pada jalan aspal yang tidak rata serta sambil mengendarai sepeda motor. Memang ada sedikit gangguan jitter pada video, tetapi tidak terlalu mengganggu kok, mengingat getaran yang dapat diredam cukup efektif. Galaxy M51 juga memiliki fitur Super Steady untuk stabilisasi video yang lebih baik. Menggunakan fitur ini, tidak ada lagi gangguan jitter ketika saya mengendarai motor di atas aspal yang tidak rata. Sebagai catatan nih sahabat tech, Super Steady pada Galaxy M51 melibatkan penggunaan kamera lensa ultra lebar. Dengan demikian nih sahabat tech, warna yang dihasilkannya lebih baik ketika Super Steady dimatikan. Oke sahabat tech, tadi kan saya udah bahas panjang lebar seputar kameranya tuh. Mau kamera depan, mau kamera belakang, mau stabilisasi video, udah saya ceritain. Sekarang saatnya saya ngomongin performanya sahabat tech. Seperti biasanya nih kalau saya ngulas handphone, saya juga menjalankan beberapa benchmark sahabat tech. Nah, sebagai acuan dari ini nih, dari skor yang didapatin sama M51, saya membandingkannya dengan skor M31 sahabat tech. Nah, dua-duanya punya Samsung sih. Benchmark pertama yang saya jalankan adalah 3D Mark. Pada pengujian slingshot, Galaxy M51 mendapatkan skor sebanyak 3.534 poin. Di sisi lain, Galaxy M31 berhasil menorehkan nilai 2.093 poin. Seluruh nilai pada benchmark ini, nilai Galaxy M51 cukup tinggi jika dibandingkan dengan Galaxy M31. Pada benchmark PCmark, skor keseluruhan yang dapat diraih oleh Galaxy M51 jauh mengungguli Galaxy M31, yaitu sebanyak 7.617 poin. Sedangkan skor keseluruhan Galaxy M31 adalah sebanyak 5.552 poin. Perbedaan skor ketika menjalankan PCmark Computer Vision berbeda cukup jauh, yang mana Galaxy M51 memiliki angka keseluruhan sebanyak 4.084 poin dan Galaxy M31 berhenti di angka 2.939 poin. Agar dapat mengetahui performa memori penyimpanan internal, saya menjalankan PCmark Storage. Pada pengujian ini, Galaxy M51 memiliki nilai yang lebih rendah dalam beberapa kesempatan. Misalnya nih, performa sequential read Galaxy M51 adalah 447 MB per second. Sedangkan Galaxy M31 sedikit lebih unggul dengan 466 MB per second. Saat melangkahi pengujian Geekbench 5, core Galaxy M51 berada di atas dengan 547 poin untuk single core dan 1759 poin untuk multicore. Di sisi lain, Galaxy M31 memiliki skor sebanyak 352 dan 1237 untuk masing-masing single core dan multicore. Untuk non-benchmark, saya mencoba performa Galaxy M51 dengan bermain game PUBG Mobile. Wah, asik nih. Pengaturan grafik pada game berat tersebut berada di settingan grafik HD atau HD dan frame rate high.
Ini adalah pengaturan default sekaligus tertinggi pada Galaxy M51 karena pengaturan tersebut tidak dapat saya tingkatkan lagi. Pengalaman saya selama bermain PUBG Mobile cukup lancar dan hampir tidak ada gangguan lagging. Setelah beberapa lama bermain, respons layar sentuh Galaxy M51 tidak mengalami penurunan. Dengan demikian, permainan terasa stabil sahabat Tech. Oke sahabat Tech, saya ingetin lagi ya. Ini kan tadi saya bilang baterainya gede banget sahabat Tech, 7000 mAh. Nah, oleh karena itu saya sempat mengujinya dengan menggunakan beberapa skema sahabat Tech. Saat memainkan game PUBG Mobile selama 10 menit, kapasitas baterai yang terpakai adalah hanya 2% sahabat Tech. Selang 30 berjalan, saya mencatat kapasitas baterai yang terkuras adalah sebanyak 7%. Selama saya bermain dengan durasi 1,5 jam, adalah 12% yang terpakai sahabat Tech. Bisa dibilang irit juga sih. Kebetulan saya sempat mencatat seberapa efektif baterai Galaxy M51 saat menjalankan aplikasi konferensi video Zoom sahabat Tech. Selang 30 menit berjalan, maka penggunaan baterainya adalah 6%. Setelah saya melakukan selama 1,5 jam nih, itu daya yang terpakai adalah 15%. Selanjutnya saya akan menjabarkan bagaimana kekuatan baterai ponsel ini ketika dipakai untuk menonton video secara streaming sahabat Tech. Setelah 10 menit saya menonton, maka daya baterai yang terpakai hanya 1%. Wah, irit kan? Terus saya nonton lagi selama 1 jam durasinya. Nah, itu tuh baterai yang berkurang adalah 4%. Terus saya nonton lagi tuh, saya nonton sampai 2 jam. Nah, 2 jam ini dia itu berkurang cuma 7 jam. Nah, kan irit. Saya pun penasaran bagaimana keadaan baterai Galaxy M51 ketika dibuat merekam video. 10 menit pertama untuk merekam video, maka ponsel ini memerlukan energi baterai sebanyak 2%. Selang 30 menit kemudian, maka daya yang terkuras adalah sebanyak 6% saja sahabat Tech. Terus untuk merekam selama 1 jam, maka baterai yang dihabiskan adalah sebanyak 11%. Intinya irit. Selain merekam video, saya juga menyempatkan diri untuk mencatat seberapa besar energi baterai ketika Galaxy M51 digunakan untuk merekam dalam mode timelapse. Untuk 1 jam proses perekaman, baterainya itu terpakai hanya 8%. Selanjutnya nih, saya mencatat bahwa ponsel buatan Samsung ini memerlukan daya sebesar 19% untuk melakukan perekaman timelapse selama 1 jam 45 menit. Tidak ketinggalan pula saya menjalankan pengujian baterai menggunakan PCMark Battery. Dengan kapasitas 7000 mAh, maka Galaxy M51 bertahan hingga 17 jam 43 menit. Sebagai pembanding nih sahabat Tech, Galaxy M31 dengan kapasitas baterai 6000 mAh mampu bertahan selama 9 jam 47 menit. Sistem pengisian cepat Samsung Galaxy M51 hadir dengan daya 25 watt. Pengisian setelah 10 menit, daya yang terisi adalah 10%. Sedangkan setelah berjalan 30 menit, maka baterainya terisi 29%. Dalam durasi pengisian 1 jam, maka daya baterainya terisi 54%. Baterai Galaxy M51 memerlukan waktu 2 jam 1 menit untuk terisi secara penuh dari keadaan nol sahabat Tech. Nah, jadi gitu tuh hasil review saya terhadap handphone ini sahabat Tech. Jadi nih, intinya dia punya kameranya oke sahabat Tech. Terus performanya cukup lancar ya, kayak tadi kayak saya main PUBG itu lancar. Terus yang nggak kalah penting adalah baterainya irit. Nah sahabat Tech, penasaran nggak sama harganya? Saya mau kasih tahu nih. Harganya itu 5.499.000. Wah, 5,5 juta lah ya. Oke sahabat Tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat Tech ada saran, tolong ketik di kolom komentar. Terus kalau sahabat Tech yang belum itu tolong subscribe channel ini. Sama jangan lupa juga like video ini. Terus satu lagi yang nggak kalah penting itu adalah share sebanyak-banyaknya. Biar saya terkenal. Dadah sahabat Tech.